Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ajaran tauhid ala Semar. Pernahkah Anda menonton wayang? Apa yang bisa kita nikmati sekaligus diambil dari sesosok wayang yang notabene hanya sebuah modifikasi dari kulit hewan tersebut? Jawabannya ternyata banyak sekali, tergantung dari mana kita mengambil titik koordinat untuk menikmati, sekaligus mengapresiasi dan menginterpretasikan sosok wayang yang tersaji dalam pagelaran wayang tersebut. Diakui atau tidak, dalam memegang kendali dari nilai seni dan keilmuan yang terkandung dari tutur tinular tersebut, lakon wayang akan menjadi hidup jika sang dalang mampu membawa lakon wayang dengan baik dan menarik. Pada adegan peperangan misalnya, dalang harus mampu memiliki keterampilan sabatan yang cukup baik. Selain itu, dalang harus mampu memainkan adegan-adegan yang sesuai dengan pakemnya. Misalnya, adegan wayang yang tengah gembira, maka sang dalang harus juga mampu menghadirkan ekspresi gembira. Begitu pula ketika dituntut untuk menghadirkan adegan-adegan sedih, seorang dalang juga harus mampu bersifat mencolok putro mencolok putri agar penonton terbawa dan menghayati setiap lakon yang dimainkan. Keahlian sekaligus kelihayan dalang tidak berhenti atau cukup sampai di situ saja. Kepintaran bersikap mencolok putro mencolok putri dan harus didukung ilmu kebudayaan dan ketuhanan. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah pewayangan, kisah wayang tidak berhenti pada nilai estetika, tetapi wayang merupakan media bagi masyarakat. Wayang bagi orang Jawa merupakan pembeling religius mitologi, yakni yang menyatukan masyarakat Jawa secara menyeluruh, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sedangkan Wordsworth mengaitkan aspek-aspek tersebut direfleksikan ke dalam kehidupan sosial dan kedudukan relatif sosial. Kedua ilmuwan tersebut menemukan titik kesamaan terhadap wayang, yakni pentas wayang menyiratkan tata nilai yang menunjukkan upaya-upaya untuk mencapai keserasian hidup. Keadaan ideal yang wajib dipertahankan itu berupa keseimbangan tata tertib sosial yang digambarkan sebagai suatu masyarakat yang adil, tentram, makmur, dan aman. Nilai ketuhanan, tauhid yang tertanam di ruh masyarakat Jawa memang kebanyakan berasal dari nilai kebudayaan. Salah satunya adalah dari wayang. Peran wayang sebagai media penanaman ruh ketuhanan tidak lepas dari kecerdikan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, yang metode dakwanya lebih mengutamakan dengan nilai-nilai kultural masyarakat. Masyarakat Jawa yang mengagungkan nilai-nilai kultural akan lebih menerima nilai keagamaan jika penyampaiannya itu bersifat lebih halus, sesuai dengan psikologi masyarakat Jawa yang lebih mengedepankan kehalusan budi dibandingkan dengan pengajaran itu disampaikan dengan cara-cara indoktrinasi ekstrim. Pemahaman mengenai ketauhidan bagi masyarakat Jawa mungkin akan berbeda dengan pemahaman ketauhidan dengan bangsa Timur Tengah. Hal ini dikarenakan adanya alkulturasi budaya Jawa yang dulunya bersifat dinamisme dan animisme dengan nilai ketuhanan yang berasal dari Timur Tengah yang juga sudah diolah secara rasa maupun karsa oleh pendakwa yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sedangkan tauhid sendiri mempunyai arti yang sangat luas, dan untuk memudahkan pemahaman kita mengenai ilmu ketauhidan ini, tauhid diartikan sebagai sikap pengesaan terhadap keeksistensian Tuhan. Sifat keesaan ini menjadi penting bagi umat Islam dan menjadi identitas sekaligus pembeda dengan agama-agama lain. Bertauhid dalam agama Islam tidak sekedar mempercayai akan adanya satu Tuhan, tetapi lebih dari itu. Pengesaan ini juga harus ada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Manusia beragama setidaknya harus dapat menangkap dan meniru perilaku Tuhan, seperti sifat Rahman dan Rahim. Masalah ketauhidan dalam masyarakat Jawa lebih condong ke arah masalah kemakrifatan, yakni memahami siapa dirinya serta siapa yang menciptakannya. Sangkan Paraning Dumadi
menjadi wilayah sentral yang sering menjadi kajian sekaligus menjadi tujuan manusia Jawa dalam mengilahikan Tuhan. Hubungan personal manusia Jawa dengan Tuhannya seperti lebih menarik untuk didalami dibandingkan mengkaji masalah syariatnya, sehingga tidak hayal muncullah konsep manunggaling Kaulo Gusti, sebuah konsep penyatuan hamba dengan Tuhannya. Hal ini kemudian menginspirasi para wali songo bagaimana caranya agar konsep tersebut bisa diterima dalam masyarakat dan tidak mengalami syok dalam beragama. Wayang adalah jawabannya. Dalam cerita Wayang dengan lakon Bima Suci, diceritakan bahwa setelah Bima bersatu dengan Dewa Ruci dan mendapat wejangan spiritual darinya, Bima segera mendirikan pertapaan Arga Kelasa dengan gelar Bima Suci atau Bima Paksa yang mengajarkan ilmu kesempurnaan hidup. Menurut Damarjati Supatya, surat Bima Suci menggambarkan pertemuan eksistensi dengan esensi yang juga dikenal dengan gluru syariroh atau rucut, mencair, dan melarut. Transformasi Bima menjadi Bima Suci atau pertemuan Bima dengan jati dirinya atau Dewa Ruci serupa dengan pertemuan antara manusia dan Kidir. Hasilnya adalah kesadaran kosmis, kesatuan lahir dan batin, awal akhir. Orang Jawa mengenal tokoh-tokoh wayang cukup familiar, dan diantaranya yang paling favorit bahkan mempunyai nilai sakral adalah Semar. Semar menjadi tokoh utama dalam segala hal, baik sebagai tokoh yang berperan sebagai abdi, penasihat kenegaraan maupun spiritual. Dalam pewayangan diceritakan bahwa Semar tinggal di Kerang Tempel. Maksudnya Semar selalu tinggal dan menyirami hati setiap manusia yang gersang, gelisah, dan jauh dari Tuhan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Semar selalu hadir dan menyantuni orang miskin atau kekurangan kebutuhan rohani. Selain itu, Semar juga diperintah untuk menjaga hati manusia-manusia suci agar tidak terkontaminasi oleh sifat dan nafsu syaitaniyah. Karena itu dalam pewayangan dikatakan bahwa ia diperintah untuk menguasai alam sunyaruri atau alam kosong dan tidak diperkenankan menguasai manusia di alam dunia. Maksudnya dari alam kosong adalah alam yang kosong dari cahaya ilahi, yang kemudian Semar diperintah untuk mengisi alam kosong tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan rohani yang berguna bagi manusia. Sosok Semar hadir untuk menegaskan mengenai arti pentingnya peran agama dalam kehidupan. Agama berperan menyadarkan manusia dan membawa mereka menuju cahaya. Sosok Semar juga mempunyai simbol Al-Quran sebagai kalam ilahi yang sangat penting, yang di dalamnya memiliki beberapa tujuan mendasar, yaitu membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari segala bentuk syirik, menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan persatuan dan kesatuan alam, baik alam fisik dengan metafisik, dan masih banyak lagi tujuan yang dibawa oleh sosok Semar dalam pentas pewayangan.